wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati ketua dan panitia pembangunan Masjid Bidiliyah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, baik yang datang dari Bukit Bidiliyah maupun di luar Bukit Bidiliyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kehadiran kita pada kesempatan ini dan menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai surah Ali Imran ayat 90. Surah Ali Imran ayat 90. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma izdadu kufran lan tuqbala tawbatuhum wa ulaika humuz dhallun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada bih ulaika lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu at-ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Tawrah. Qul fa'tu bit-Tawrati fatluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dhalika fa ulaika humuz zalimun. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu shahidun 'ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna 'an sabilillahi man amana tabghunaha 'iwajan wa antum shuhada wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله
ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah, ba'da imanihim, setelah dulunya mereka beriman, summazdadu kufra, lalu dia kembali lagi dalam keingkaran. Ayat ini adalah ayat yang kedua dari 3 macam orang yang ingkar kepada Allah. Orang yang ingkar kepada Allah di sini maksudnya adalah orang yang tidak menyembah Allah. Yang pertama, kemarin minggu yang lalu sudah kita sebut, semua orang diberi modal iman oleh Allah. Dia percaya akan adanya Allah. Cuman itu ada di dalam hati. Jadi itu dalam hati setiap manusia. Pada kenyataannya, setelah dia lahir di dunia, agamanya dia itu ngikut pada siapa? Orang tuanya. Kalau orang tuanya dia musyrik, dia akan ikut musyrik. Kalau orang tuanya ateis, dia akan ateis. Kalau orang tuanya muslim, dia akan muslim. Maka disebut pada minggu yang lalu, di antara mereka nanti ada yang kembali menemukan keislamannya, menemukan keimanannya, lalu menjadi orang Islam yang baik-baik. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah setelah dulu diberikan di dalam hatinya itu modal iman, lahir dalam keadaan musyrik. Lalu setelah itu dia masuk Islam. Lalu setelah itu dia kafir lagi. Summazdadu kufra. Orang yang seperti ini, kata Allah, tidak akan pernah tuqbala, diterima apanya? Taubatuhum, taubat mereka. Ada yang berbolak-balik. Setelah musyrik Islam lagi, nanti keluar lagi dari Islam, lalu masuk Islam lagi, lalu keluar lagi dari Islam. Jadi orang-orang yang seperti ini, lalu terakhirnya itu dalam keadaan musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taubatnya tidak diterima. Karena dia, bahasa kita, Islamnya itu main-main. Kalau ada angin yang ke kiri, dia ikut ke kiri. Ada angin yang ke kanan, menguntungkan dia untuk keluar dari agama Islam, dia keluar dari agama Islam. Banyak orang yang menganggap keislaman dan ketidakislaman itu menyebabkan dia itu menjadi orang seperti apa. Ada orang yang menganggap karena Islam saya bisa menjadi miskin. Banyak banget, padahal tidak berkaitan secara langsung. Maka pada ayat ini, orang-orang yang berpindah-pindah agama, lalu terakhirnya dia dalam keadaan musyrik, maka taubat mereka yang seperti ini tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humud dhalun. Dan mereka ini adalah orang-orang yang tersesat. Mereka sudah tahu kebenaran, tapi karena kepentingan dunia, mereka tinggalkan kebenaran. Mereka ikut lagi kebenaran, tapi mereka ujung-ujungnya nanti mengikuti kesesatan. Maka orang yang seperti ini tidak akan pernah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah. Ingkar di sini artinya musyrik, tidak menyembah Allah. Wa matu wa hum kuffar. Dan jadi dia dulu sudah diberikan modal iman.
karena keluarganya, lalu dia menjadi orang yang musyrik. Selamanya menjadi orang yang musyrik. Wa matu wa hum kufar. Sampai meninggal dunia dalam keadaan musyrik, tidak menyembah Allah. Apa kata Allah? Falam yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahabau wala ghiftada. Allah menyatakan, seandainya seluruh yang ada di muka bumi ini dijadikan emas untuk nebus dia, kira-kira bisa apa tidak? Allah mengatakan falan yuqbala, tidak akan bisa dia ditebus dengan apapun, termasuk seandainya seluruh muka bumi ini itu semuanya emas. Kira-kira berapa kilo? Jadi kalau seluruh muka bumi ini emas itu berapa kilo? Ini bukan emas Jawa ya. Ini emas betul-betul. Kalau seandainya di muka bumi ini dibuat lempengan emas, tidak bisa menebus kemusyrikan dia. Inilah yang disebut oleh para ulama kita, iman kita kepada Allah itu lebih berharga dari dunia dan seisinya. Karena iman kita itu yang membawa kepada amal soleh, dan iman beserta amal soleh itulah yang menjadikan kita nanti mendapatkan rahmat Allah di akhirat untuk selama-lamanya. Maka dunia ini sebenarnya sesaatnya itu hanya 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, paling lebih sedikit dari 100. Amalan-amalan kita yang 100 tahun itu, amalan-amalan kita yang 100 tahun itu untuk hidup selama-lamanya. Maka kalau hidupnya tidak dalam keadaan iman, sangat rugi. Karena Allah menyatakan, kalau dia sampai meninggal dalam keadaan musyrik, ditebus dengan emas, yang emas itu terhampar dari ujung bumi ke ujung baratnya, dari ujung timur ke ujung baratnya, tidak bisa untuk menebus dia. Ayat ini sekaligus menegaskan kepada kita, kata Imam Al-Marawi, bahwa dalam kehidupan di dunia, harta itu segala-galanya. Apa yang kita tidak bisa dengan harta? Tapi dalam kehidupan di akhirat, yang menjadi segala-galanya itu apa? Iman dan amal soleh. Jadi yang menjadi segala-galanya adalah iman. Lalu kemudian harta itu bagian dari amal soleh. Sehingga kalau orang beriman bisa menggunakan hartanya dengan sebaik-baiknya, maka iman dan harta itu akan mengantarkannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika lahum adzabun alim. Mereka ini akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan azab yang pedih. Kenapa pedih? Karena mereka dikasih oleh Allah kenikmatan-kenikmatan dunia. Rumah ada, mobil ada, istri ada, tanah ada, investasi ada, portofolio ada. Apa yang tidak ada? Semuanya itu dari mana? Dari Allah. Tetapi selama hidupnya dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dikembalikan semua yang dinikmatinya itu sebagiannya saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian dari hartanya nanti digunakan untuk memusuhi orang-orang yang berada di jalan Allah. Maka disebut di sini azabun alim, azab yang pedih. Azab yang pedih itu kalau kita melihat kita nggak tega. Dulu hidup berdampingan dengan kita, mulia di dunia, tapi di akhirat sangat sengsara. Kita melihat nggak tega. Itu yang disebut dengan azab yang alim. Wa ma lahum min nasirin. Dan mereka
tidak akan memperoleh pertolongan dari siapapun. Kalau di dunia orang ini ditolong, kawan-kawannya banyak, orang punya harta, punya jabatan, punya segala-galanya, semua sudah didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatannya. Kalau dia telepon kawannya hari ini di dunia, datang kawannya, bukan hanya satu dua yang datang, serombongan kawannya bisa datang. Tapi apakah itu nanti bisa terjadi di akhirat? Tidak. Inilah nanti akibat yang akan diterima bagi orang yang dalam kehidupannya terakhir dia meninggal dalam keadaan ingkar dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat berikutnya itu masih berkaitan dengan harta. Ayat berikutnya ini khusus bagi kita, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, "Lan tanalul birra", kalian sama sekali tidak akan memperoleh kebajikan hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai, kalimatnya sampai kalian kaum muslimin mampu menginfakkan apa yang kalian cintai. Mari kita perhatikan ayat ini, Bu. Bapak, mari kita renungkan dalam-dalam. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan, lan tanalul birra, sampai kalian mampu menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Ayat ini adalah ayat dengan martabat yang akhir kalau kita menjadi ahli infak. Apakah semua yang kita cintai harus kita berikan di jalan Allah? Apalagi kalau ada orang atau ustadz yang siap untuk menerima infaknya. Oh, kalau mau infak ke tempat saya. Nah itu, Bapak Ibu copot semuanya sekarang, semua perhiasan, lalu dikumpulkan, lalu nanti dibuat untuk dirinya, untuk yayasannya atau apanya. Nah, ayat ini harus kita pahami, ini adalah ayat yang terakhir yang berkaitan dengan kualitas infak kita. Ayat yang umum mana? Ayat yang umum banyak. Tadi dalam sholat yang kami baca, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Infaklah mimma, sebagian, mimma itu tidak seluruhnya. Maka kalau ada orang bisa berinfak sepertiga dari hartanya, sepertiga itu sudah banyak. Ada sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas, mau meninggal. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, saya punya banyak harta. Saya cuma punya anak satu. Kalau saya kasih kepada anak saya itu kebanyakan, enggak begitu. Apakah boleh saya infakkan seluruhnya? Rasul mengatakan tidak boleh. Apakah boleh saya infakkan separuhnya? Tidak boleh. Bagaimana kalau saya infakkan sepertiganya? Rasul mengatakan boleh. As-sulus was-sulusu katsir. Engkau infakkan sepertiga dari hartamu itu sudah banyak untuk ukuran orang yang standar. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyatakan itu pada saat dia ngerasa mau sakaratul maut, ternyata diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sudah tahu dia nanti banyak anak dan dia banyak harta, lalu harta itu digunakan sebagian untuk anak-anaknya, sebagian untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ayat yang umum. Ayat yang lebih khusus lagi mana? Yang kami baca tadi pada rakaat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkan min thayyibat. Thayyibat itu apa? Dari hal-hal yang baik, yang kau pilih yang baik-baik. Yang baik ini kan di kita banyak. Bisa jadi mobil itu baik, bisa jadi rumah itu baik. Rumah selain rumah yang kita tinggali. Kan ada orang yang rumahnya kan di mana-mana. Ada orang yang mobilnya kan juga di mana-mana, ya kan? Ada orang tanahnya kan juga di mana-mana. Itu dilihat. Ini dari semua ini
Yang paling banyak menghasilkan yang mana? Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkan salah satu yang terbaik yang kau miliki. Karena apa? Untuk mengukur apakah kita lebih cinta kepada harta kita dibandingkan cinta kita kepada Allah. Nanti yang ketiga ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebajikan sampai, kalimatnya sampai mampu menginfakkan yang engkau cintai. Yang kita cintai kan banyak. Ibu-ibu ada anting, ada gelang, Bu, ada apa lagi? Berlian, emas, dicintai sama ibu. Iya. Nah, lalu infakkan. Nah, infakkan. Di sini apa artinya? Infakkannya di sini adalah pada saat tertentu kecintaan kita kepada semua barang-barang dunia itu harus dikalahkan dengan cinta kita kepada Allah. Maka para sahabat itu kalau dia sebelum meninggal dunia dia sudah kasih anak-anaknya warisan. Ini buat kamu di sini, buat kamu di sini, buat di sini. Ini buat ayah sama ibu. Ini buat suami sama istrinya, buat bapak dan ibunya. Nanti kalau salah satu meninggal masih tetap. Tapi kalau dua-duanya sudah meninggal, itu dijadikan sebagai wakaf. Itu disedekahkan, itu diinfakkan. Karena itu akan menjadi apa? Kalau Imam Al-Maraghi mengatakan harta kita itu nanti di akhirat akan menjadi saudara kandung dari roh. Karena di dunia ini harta itu segala-galanya. Kita nggak bisa apa-apa tanpa kita punya harta. Tapi kalau kita banyak harta, kita bisa melakukan apa-apa. Tapi catatannya, jangan sampai cinta kita kepada Allah itu terkalahkan oleh cinta kita pada harta. Pada satu saatnya kita harus mengatakan, ini semua pemberian dari Allah, sebagian harus dikembalikan kepada Allah. Jadi ini adalah kualitas daripada infak kita. Kualitas infak kita itu bermula dari mana? Dari infak seadanya. Lalu infak ditambah lagi sekuatnya. Lalu setelah sekuatnya, infak dengan apa yang kita cintai. Kalau kita sudah bisa infak dengan apa yang kita cintai, berarti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah luar biasa. Nah, tentu ini berproses. Prosesnya kapan? Kalau bisa anak-anak sudah selesai semua. Kita sudah tidak punya tanggungan, anak-anak masih sekolah dan lain sebagainya. Nah, sehingga ayat ini nanti berfungsi. Ayat ini berkaitan dengan seorang sahabat. Seorang sahabat, dia punya kebun yang namanya Barha. Kebun itu adalah kebun yang paling subur, yang berada di dekatnya Masjidil Haram. Ketika dia ngundang kepada Rasulullah SAW ke situ, turun ayat ini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dia mengatakan, ya Rasulullah, itu ayat tadi turun, gitu. Rasul sedang ada di situ, ayat ini turun, engkau tidak akan mendapatkan kebajikan sampai engkau mampu menginfakkan apa yang engkau cintai. Lalu sahabat ini, ya Rasulullah, kalau begitu harus saya apakan ini kebun? Engkau harus infakkan. Lalu oleh dia dibagi dengan aqaribahu, dibagi kepada seluruh keluarganya, dibagi itu kebun yang paling dia cintai itu kepada keluarga-keluarganya. Dan dalam riwayat Muslim dikatakan, dijadikan itu sebagai infak. Kepada siapa diberikan? Kepada Hisan bin Sabit wa Ubay bin Ka'ab. Dikasih kepada dua orang. Jadi dulu para sahabat kalau turun ayat Al-Quran langsung diamalkan. Kalau kita pikir dulu, nah, di situ dipikir-pikir. Udah setahun masih ada di pikiran. Gitu. 2 tahun ada di pikiran. 3 tahun masih ada di pikiran. Gitu. Itu bedanya. Jadi kalau sahabat itu
Kalau sahabat, kenapa ayat ini turun kepada sahabat tersebut? Karena memang Rasul tahu, Allah tahu bahwa kalau ayat ini turun, namanya sahabat itu adalah Abu Talhah Al-Ansari. Kalau ayat ini turun, nah dia akan lepas itu. Maka dia menjadi contoh hebatnya para sahabat itu di situ. Oleh sebab itu bagi kita, ya kita memang harus berlatih termasuk berlatih di dalam sedekah dan infak kita. Maka di sini dikatakan wa ma tunfiqu min syai'in. Ayat berikutnya, dan apapun yang engkau infakkan dari segala sesuatu, fa innallaha bihi alim. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang paling mengetahui. Jadi infak itu ada yang sebaiknya boleh dilihat oleh orang, ada sebaiknya yang kita sembunyikan. Apa tujuannya boleh dilihat oleh orang? Supaya kita bisa saling menyemangati. Kita bangun masjid, lalu mari Bu dilis, mari Bapak dilis, supaya bisa saling menyemangati. Jadi niatnya lillahi ta'ala, latihan bagaimana dalam infak yang kelihatan kita bisa tetap lillahi ta'ala. Ya Allah lillahi ta'ala. Adapun dilis dan sebagainya itu, didaftar dan sebagainya itu semata-mata untuk membuat orang-orang lain yang ada di sekitar kita juga ikut bersama-sama. Maka di sini dikatakan wa ma tunfiqu min syai'in, apapun yang engkau infakkan, Allah itu tahu. Maka ada saatnya nanti dalam infak itu orang lain tidak boleh tahu. Hanya kita dan istri kita. Hanya suami dan istri yang tahu. Ayat inilah yang menutup tentang berbicara mengenai orang-orang yang musyrik dalam kaitannya dengan harta. Kenapa? Karena kalau dia musyrik, tidak mungkin hartanya digunakan di jalan Allah. Bapak Ibu perhatikan, ketika orang itu musyrik kepada Allah, dia lebih pelit daripada orang yang sepelit-pelitnya kalau dia muslim. Karena dia perhitungan dunia. Kalau orang muslim perhitungannya akhirat. Maka kalau kita bayar apapun di tempat kita, itu niati sedekah. Kita bayar IPL, niatin aja sedekah. Biar mudah IPL-nya. Kita bayar SPP-nya anak, niatin aja sedekah. Semua yang kita keluarkan niatin saja untuk infak, untuk sedekah. Siapa tahu nanti di situ dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sedekah kita itu ternyata ada di mana-mana. Kemudian setelah itu kita pindah tema. Kullut ta'am kana khillal li bani Israil. Semua makanan itu halal bagi kaum Bani Israel. Jadi dulu yang namanya makanan, semua makanan, tidak ada yang haram. Ini apa maknanya? Ini maknanya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu turunnya berangsur-angsur, ada yang diharamkan. Nanti setelah semuanya dihalalkan. Semuanya itu dulu halal, tidak ada yang haram. Maka di sini kullut ta'am kana hillal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsih. Kenapa ada haram? Karena yang haram-haram itu disebabkan oleh azab Allah kepada kaum Bani Israel. Mereka sendiri yang minta. Masa semuanya boleh? Jadi kaum Bani Israel ini terkenal sebagai kaum yang ngeyel. Sudah dikasih begini, enggak, ngerasa tidak cukup, minta yang itu. Sudah dikasih begitu. Jadi kaum yang paling rewel itu adalah kaum Bani Israel. Maka disebut oleh Allah, fabidulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum. Karena kezaliman
yang diperbuat oleh kaum Bani Israel lah, maka Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka, memberikan cobaan kepada mereka dengan mengharamkan apa-apa yang mereka minta. Min qabli an tunazzalat Taurat. Kapan semuanya itu dihalalkan? Min qabli an tunazzalat Taurat. Sejak Nabi Ibrahim, sejak sebelumnya sampai sebelum datang Taurat. Itu halal, tidak ada yang haram. Baru setelah Taurat mereka itu macam-macam maunya, lalu Allah ngasih, diharamkan beberapa makanan, termasuk yang diharamkan kepada mereka itu adalah daging unta, haram. Termasuk daging unta. Lalu setelah itu di Madinah Nabi makan daging unta bersama para sahabat. Orang kaum Bani Israel kaget, loh katanya agamanya sama dengan agama kita. Tapi yang diharamkan oleh Allah kepada kita dimakan. Sama dengan pindahnya Ka'bah, pindahnya kiblat kaum muslimin dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah. Ketika kaum muslimin sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, mereka mengatakan, masa katanya agamanya agama sama dengan kita, menyembahnya menyembah Allah, tapi dalam semua hal masih mengikuti kita, termasuk dalam berkiblat ke Masjidil Aqsa. Ini agama ini tidak konsisten kata mereka. Tapi setelah dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, mereka berkata, "Loh, kok jadi pindah?" Nah, di situ. Pindah salah, enggak pindah salah, gitu. Jadi orang-orang yang memusuhi agama Islam itu begitu. Ada ini salah, ada itu salah. Diperbaiki salah, enggak diperbaiki, pengurusnya salah. Nah, itu. Ada fasilitas yang enggak diperbaiki, salah. Ngapain pengurus selama ini? Tidur. Nah, gitu. Begitu diperbaiki, salah juga. Ngapain diperbaiki? Kok perbaikinya enggak ngomong-ngomong ke saya? Nah, gitu. Macam-macam. Maka setelah itu turun ayat ini, kullu ta'ami kana halal li bani Israil. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari yang diharamkan oleh Allah kepada kaum Bani Israel nanti akan dihalalkan lagi oleh Allah. Termasuk yang dihalalkan itu adalah daging unta. Oleh sebab itu, kalau mereka masih ngomong seperti itu, Muhammad, kul, katakan, fa'tu bit Taurat, datangkan Tauratnya, fatsluha, bacakan Taurat itu kepada mereka. In kuntum shadiqin, apabila mereka itu betul-betul orang-orang yang benar. Jadi orang kaum Bani Israel ini adalah kaum yang rubah Taurat. Sehingga ketika nanti turun ayat yang dulunya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dihalalkan lagi oleh Allah pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka masih protes. Padahal di dalam kitab mereka itu sudah jelas-jelas bahwa syariat Nabi Musa itu nanti akan disempurnakan oleh syariatnya Nabi Muhammad. Ketika itu disempurnakan syariatnya oleh Nabi Muhammad, mereka masih protes. Nah, di sini. Jadi mereka tidak konsisten. Jadi kaum Bani Israel itu tidak konsisten. Mereka akan konsisten kalau sesuai dengan kepentingan mereka. Kalau sesuai dengan kepentingan mereka, mereka senang. Kalau nggak sesuai dengan kepentingan mereka, maka mereka akan protes. Ini sikap dari kaum Bani Israel. Sikap dari kaum Bani Israel ini banyak nanti di Indonesia. Ini penyakit. Jadi sikap yang seperti ini nanti banyak. Faman iftara 'ala Allahil kadziba.
Maka barang siapa yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah mimba dzalik, setelah turunnya wahyu yang terakhir, setelah turunnya syariat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, faulaika humuz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Mereka lah orang-orang yang nanti ingkar, mereka lah orang-orang yang protes, ujung-ujungnya gak setuju kepada agama Islam. Jadi setelah nanti wahyu itu turun, tidak bisa lagi. Mereka mau protes, mau apa, langsung dihukumi oleh Allah. Kalau mereka protes, mereka termasuk orang yang berbuat aniaya. Kalau mereka masih mau mengadakan kebohongan segala sesuatu, mereka bisa merubah Tauratnya, tapi mereka tidak bisa merubah Al-Quran. Ayat ini sekaligus menggambarkan kepada kita bahwa Nabi itu lebih tahu dari mereka, karena Nabi diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang isi secara detail apa yang ada di dalam kitab Taurat. Kul, katakan Muhammad, shadaqallah, benarlah segala yang difirmankan oleh Allah. Maka sering kalau kita habis ngaji, shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kalau kita mengatakan shadaqallahul azim, enggak ada itu dalam Al-Qur'an, bid'ah. Enggak ada itu, baca habis Quran baca shadaqallah. Ini dasarnya. Itu cuman konteksnya dulu untuk kaum Bani Israel. Sekarang kita gunakan setelah kita baca Al-Qur'an. Shadaqallahul azim. Boleh apa enggak ngambil dari Al-Qur'an? Sangat boleh. Malah lebih baik kalau kita bisa mengambil apa-apa dari Al-Qur'an. Kul shadaqallah, katakan Muhammad bahwa segala yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar. Oleh sebab itu ikutin wahyu yang terakhir, ikutin revisi yang terakhir. Revisi yang terakhir itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Fattabi'u millata Ibrahim hanifah, maka ikutilah agama Ibrahim yang hanif, agama yang lurus. Kenapa disebut agama yang lurus? Karena nanti dibengkokkan oleh orang-orang Yahudi. Agama gimana membengkokkannya? Dirubah isi-isinya. Mereka mengklaim sebagai pengikut agama Nabi Ibrahim. Orang Nasrani juga begitu. Bahkan orang yang musyrik sekalipun, mereka pengen agamanya itu bagian dari agama Nabi Ibrahim. Maka lalu dibantah oleh Allah. Maka na Ibrahimu Yahudi wala Nasrani. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah. Tapi agama Nabi Ibrahim itu agama yang hanif, agama yang lurus, agama yang muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terakhirnya selalu dibantah. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan termasuk orang-orang yang musyrik, karena orang-orang musyrik itu mengklaim bahwa agama mereka itu ngikutin agamanya Nabi Ibrahim. Ngikutin agama Nabi Ibrahim kok Tuhannya banyak, beda. Harusnya Tuhannya tetap Allah. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah ibadah yang pertama-tama, wudi'a linnas, yang dibangun untuk manusia. Wudi'ah itu yang diletakkan. Yang diletakkan. Siapa yang bangun? Siapa Bu yang bangun? Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah ibadah yang pertama yang dibangun untuk manusia, lalladzi bi Bakkah, yaitu bangunan yang ada di Mekah, disebut dengan Bakkah. Siapa yang membangun pertama kali? Malaikat. Jadi sebelum manusia Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi, tempat yang menjadi tawaf malaikat itu adalah di Ka'bah. Kalau nggak ada Al-Quran seperti ini, kita tidak akan tahu
Tapi karena Al-Quran menjelaskan seperti ini, maka kita menjadi tahu bahwa bangunan yang pertama-tama kali diadakan dan dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini adalah Ka'bah. Yang membangun malaikat, yang mengitari lalu malaikat. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah. Lalu setelah Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi, malaikat kemana, Bu? Pindah ke atas. Jadi seandainya di sini di tengah-tengah ini adalah Ka'bahnya, malaikatnya naik. Apa namanya? Di atas Al-Baitul Ma'mur. Di bawah apa disebut? Di bawah namanya Baitullah, bawahnya. Di atasnya namanya Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Makmur. Makmur itu apa artinya? Kalau kita kan sejahtera artinya, ya kan? Padahal asli yang aslinya itu apa makmur? Aslinya itu dari kata amirah. Aslinya itu rame, gitu. Wah, makmur Pak, gitu. Rame, apa ramenya? Ramenya itu hartanya dia yang rame, gitu, makmur. Jadi aslinya makmur itu adalah rame. Kenapa rame? Karena malaikat yang tadinya tawaf di bawah itu pindah ke atas. Ada 70.000 malaikat tambahan setiap hari sejak pertama kali dibangun. Jadi kalau Bapak Ibu tawaf di bawah Ka'bah itu, di sekitar Ka'bah itu, kan Bapak Ibu sudah ngerasa di situ desak-desakan. Yang di atas itu lebih lagi, karena setiap hari ada tambahan 70.000 malaikat sejak pertama kali pindah di situ. Kira-kira kalau kita lihat berapa sekarang, berapa triliun malaikat yang ada di atas Baitul Ma'mur. Oleh sebab itu kalau kita berdoa di Ka'bah tidak ada penghalang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita doa di Masjid Widilia, nah dihalangi sama, nah itu dia. Kalau di Ka'bah nggak ada penghalangnya. Oleh sebab itu semua doa langsung sampai kepada Allah. Kalau di kita lihat dulu ada sholawatnya enggak dalam doanya itu. Oh lupa sholawatnya. Oh masih tergantung itu di apa namanya ini, bundarannya Masjid Widilia. Ternyata belum ke atas. Berbeda kalau kita doanya itu di Mekah. Oleh sebab itu semua doa yang di Ka'bah itu langsung didengar oleh malaikat, langsung disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bawah Baitullah itu di atasnya ada Baitul Ma'mur. Kemudian setelah itu mubarakan. Ini tempat ini Baitullah itu tempat yang diberkahi. Apa ada maksud tempat yang diberkahi? Di dalamnya terdapat kebajikan yang sangat banyak. Ini Allah, Bu. Yang menyebut itu Allah, mubarakan. Kalau kita, bagaimana supaya tempat ini menjadi berkah? Masjid ini supaya bisa menjadi berkah bagaimana? Kita harus banyak-banyakin taklim di sini, banyak-banyakin zikir di sini, kita banyak-banyakin baca Quran di sini, semua kebajikan dilakukan di sini. Sama dengan rumah kita, pengen rumahnya berkah. Pengen, apa yang harus dilakukan? Banyak-banyakin sedekah atas nama rumah itu. Bacakan Quran di dalamnya. Mari berzikir di semua ruangan yang di rumah kita. Kalau bisa berzikirnya itu pindah-pindah. Sholatnya itu kalau bisa pindah-pindah. Habis dari sholatnya kamarnya anak, sini pindah ke anak yang kedua, pindah anak yang ketiga, pindah anak yang keempat. Lalu kita sholat di mana? Supaya apa? Supaya keberkahannya juga merata. Kita selalu doakan kepada Allah. Ini doanya pertama dulu ketika masuk. Sekarang setiap hari masuk rumah nggak pernah Assalamualaikum, nggak pernah gitu. Sehingga yang nempati rumah kita itu ternyata bermacam-macam yang nggak kelihatan oleh kita. Nah, makanya harus dibanyakin. Kalau kita pengen segala sesuatu itu berkah, harus dibanyakin dengan amalan kita.
Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala cukup menyebut itu tempat di Mekah itu diberkahi. Udah, selama-lamanya tempat itu akan diberkahi. Mubarakah. Setelah itu wahudan, dan menjadi petunjuk lil alamin, bagi seluruh alam semesta. Maka Ka'bah itu menjadi petunjuk. Siapa yang lihat Ka'bah bisa nangis dia. Siapa yang bertemu dengan Ka'bah, nanti dia, ya Allah, semakin mantap imanmu. Orang yang baru masuk muslim, lalu dia berkesempatan untuk umroh atau haji, begitu melihat Ka'bah dia semakin mantap. Begitu melihat sejarahnya dia akan semakin mantap, karena ternyata kebenaran itu memang ada dalam agama Islam. Maka dia menjadi petunjuk, wahudan lil alamin, bagi alam semesta. Fihi ayatun bayyinat, di dalamnya itu terdapat tanda-tanda yang jelas. Tanda-tandanya apa? Banyak banget tanda-tandanya. Itu di Ka'bah itu, di sekitar Ka'bah ada Zamzam. Jauhan sedikit dari Zamzam ada Safa dan Marwah. Jauhan lagi dari situ ada berbagai, ada tempat tinggalnya Rasulullah SAW, ada Masjid Jin, ada kuburan yang di Mekah itu namanya Ma'la. Terus ada Jabal apa di Mekah? Yang paling besar, Jabal Qobes. Terus lalu ada Mina, lalu ada Muzdalifah, ada Arafah. Semuanya itu adalah tanda-tanda yang dulunya bukan hanya pernah dijadikan sebagai syiar oleh Nabi Muhammad, tetapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim selesai membangun Ka'bah. Apa yang dibangun? Pondasinya, Bu, yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Dibangun pondasinya dulu, dinaikin. Bangunnya itu cuma dia sama anaknya. Setelah Ibrahim membangun, jadi Ibrahim itu membangun atas dasar apa? Atas dasar petunjuk wahyu dari Allah. Ini loh pondasinya di sini. Lalu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Bangunnya itu cuma berdua dengan anaknya yang bernama Ismail. Begitu sudah selesai membangun, disuruh oleh Allah, Ibrahim, seru manusia untuk beribadah haji. Bagaimana menyerunya? Sama dengan Ibrahim disuruh sunat. Bagaimana cara sunat? Nah, bingung dia. Disuruh menyeru manusia. Ibrahim bingung bagaimana cara menyeru kepada seluruh manusia. Lalu Allah mengatakan, engkau naik ke Jabal Qobes, gunung yang tertinggi yang ada di dekatnya Ka'bah itu, sampaikan, wahai para manusia, diwajibkan kepada kalian semua untuk menjalankan ibadah haji bagi yang mampu. Lalu Allah mengatakan, sudah selesai Ibrahim, nanti aku yang akan menyampaikan kepada manusia. Melalui apa? Melalui Al-Quran. Maka nanti setelah ayat ini disebut nanti ya, fihi ayatum bayyinat, di dalamnya itu banyak sekali tanda-tanda untuk membuktikan bahwa Ka'bah itu betul-betul sebagai tempat yang pertama-tama yang dijadikan sebagai tempat ibadah. Maqam Ibrahim, yang paling dekat di situ adalah Maqam Ibrahim. Apa itu Maqam Ibrahim? Bukan berarti kuburannya Nabi Ibrahim. Maqam di situ adalah tempat yang dijadikan sebagai pijakan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Dulu Maqam Ibrahim ini muter, Bu. Ketika Ibrahim mau membangun sebelah sana, muter dia, ngikut kemana Nabi Ibrahim bergerak. Begitu sudah selesai, lalu dia menempatkan posisinya di depannya multazam, di depannya pintu Ka'bah. Maka nanti sholat yang paling mustajab itu adalah pojokannya Hajar Aswad dengan makom Nabi Ibrahim. Oleh sebab itu ketika kita sudah selesai tawaf, orang selalu rebutan kalau bisa lurus di antara makom Ibrahim dengan Hajar Aswad. Karena di Ka'bah itu disitulah tempat yang paling mustajab. Semuanya mustajab, tapi ada selalu ada yang paling.
Kita ini ada di sini semuanya, tapi sebenarnya tidak sama. Tidak sama. Nah, maka walaupun semuanya mustajab, ada tempat yang paling mustajab, yaitu di Maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amin. Ini jaminan dari Allah. Barang siapa yang masuk ke dalam Ka'bah itu, maka dia dalam keadaan aman. Maka kalau orang pengen aman, dikejar-kejar dia oleh musuh, masuk Masjidil Haram, dia akan aman. Wa man dakhalahu kana amin. Siapa yang memasuki Ka'bah itu, maka dia akan aman, termasuk wilayah yang ada di dalamnya. Maka untuk bisa masuk ke Ka'bah hanya orang-orang khusus. Kalau ada warga Widiri yang jadi presiden, nah bisa masuk itu ke Ka'bah, ke dalamnya. Ada apa dalamnya Ka'bahnya? Kan kita kadang penasaran. Tapi sebenarnya dalamnya itu sudah dibersihkan, tidak seperti dahulu kala. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Inilah ayat tentang kewajiban haji. Setelah Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, setelah Nabi Ibrahim menyeru, lalu turun ayat nanti. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah menggunakan kalimat walillah. Dan adalah kewajiban manusia kepada Allah. Kenapa begitu? Karena orang yang mukmin yang bisa haji itu rezekinya dari Allah, uangnya dari Allah, tenaganya dari Allah, semuanya dari Allah. Maka kalimat yang digunakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dengan syarat dia mampu untuk menempuh jalannya. Menempuh jalan itu dengan apa? Dengan uang. Kalau di Indonesia bayar 37 juta sekarang. Inilah ayat ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh saya belum dapat panggilan haji, baca wa'adzin finnasi fil hajj ayatnya. Dan serulah Ibrahim kepada manusia untuk menjalankan ibadah haji. Yaitu karijalan, mereka niscaya akan datang kepadamu dengan jalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan juga menggunakan berbagai kendaraan. Yatina min kulli fajjin amid, yang akan datang dari seluruh penjuru negeri. Maka ayat ini ayat yang berkaitan dengan panggilan haji. Kalau ada orang yang ngerasa belum dapat panggilan haji, berarti harus membaca ayat wa'adzin finnasi fil hajj. Lalu perintahnya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka panggilan itu adalah panggilan hati. Bukan panggilan dari Allah langsung, fulan, kamu harus haji. Nah, panggilan dalam mimpi. Tidak ada yang begitu. Panggilannya ada panggilan di dalam Al-Quran. Ilmunya Allah itu dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita bisa memahami Al-Quran, maka kita tahu panggilannya Allah. Termasuk semua kalimat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilannya Allah. Tapi kita nggak denger gitu loh. Nggak denger. Kenapa nggak denger? Karena nggak pernah dibaca Qurannya. Qurannya itu diletakkan di lemari, nggak pernah dibaca, sehingga kita nggak ngerasa terpanggil. Maka termasuk kalau ada orang-orang yang ngerasa belum mendapatkan panggilan haji, berarti dia harus kembali kepada Al-Quran supaya dia tahu ayatnya. Wa man kafara, barang siapa yang ingkar. Ingkar itu apa artinya? Dia nggak mau haji. Apa ada? Ada, Bu. Di mana? Nah, sana dijawab, bukan di Widilia. Udah kaya, takut mati, padahal dia diem aja juga bakal mati. Takut melihat orang pada tawaf itu takut. Loh, tawaf kok takut, padahal kalau orang sudah masuk di Mekah itu sudah di screening oleh malaikat. Inilah orang-orang calon yang mau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak orang mengidam-idamkan meninggal dunianya itu kalau bisa di Mekah. Yang ini malah takut ke Mekah. Pengennya masuk surga tapi takut ke Mekah. Perginya kemana? Ke Italia. Lah sana lah. Ke Amerika itu neraka semua itu.
Nah, itu ya. Kalau salah-salah neraka semua itu. Justru yang mengarah ke surganya itu adalah Mekah dan Madinah. Maka banyak orang sudah keliling kemana-mana, tapi dia lupa ke Mekah. Nauzubillah. Harusnya ke Mekahnya dulu, baru keliling kemana-mana. Yang kemana-mana itu tambahan. Nah, di sini harus ada fikih prioritas. Wa man kafar, barang siapa yang ingkar kepada Allah, tidak mau menjalankan ibadah haji. Allah apa? Pernyataannya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyun 'anil alamin, maha kaya atas segala sesuatu yang ada di alam ini. Tadi disebut haji berapa bayarnya? 37 juta katakanlah. Umroh berapa bayarnya? Berapa Pak? Ini ada yang travel nggak di sini? 27 umroh. 25, 27 umroh. Itu uang segitu besar apa kecil? Buat kita besar. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, uang segitu besar apa kecil? Kecil banget, itu nggak ada sezurrohnya. Ini untuk menunjukkan kepada kita apa? Kalau engkau takut dengan uangmu, Allah itu maha kaya. Allah bisa memberi kepadamu lebih dari itu. Oleh sebab itu, rezeki yang kita kumpulkan berapapun, ketika kita gunakan di jalan Allah, termasuk kita gunakan dalam ibadah haji, itu nggak lama akan kembali. Kalau ada kita yang berniat misalnya pengen haji furoda, berapa bayarnya? 250 juta. Katakanlah kalau Bapak Ibu mau berangkat 2-3 tahun lagi bisa menjadi 400, 300, 400 juta. Begitu sudah selesai haji, nanti insya Allah Allah akan mengembalikan yang lebih banyak lagi dari yang kita keluarkan. Termasuk semuanya, termasuk semua yang kita infakkan akan diganti oleh Allah. Kalau tidak diganti di sini dalam bentuk uang, pasti dalam yang lain. Dan penggantian itu yang pasti adalah ada di akhirat. Maka jangan takut. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Kita tinggal minta kepada Allah karena Allah adalah Tuhan kita. Maka semua yang kita keluarkan semoga seluruhnya nanti diganti oleh Allah dalam bentuk apapun, terutama semuanya itu disimpan oleh Allah sehingga nanti berlipat-lipat ganda ketika berada di akhirat, ketika kita temui, sehingga kita semua takjub dengan semua yang sudah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'min, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hada wa barik lana fi usratina, barik lana fi dzurriyyatina, barik lana fi amwalina, wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ja'al jam'ana hada jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa mansuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ini sehat wal afiat, diberikan keberkahan dalam semua hal, umur kita menjadi umur yang berkah, dan semua yang kita lakukan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.